Kancah politik Indonesia jarang sepi, dengan demokrasi yang dinamis dan wacana publik yang penuh semangat, seringkali menjadi berita utama baik di dalam maupun luar negeri. Namun, hanya sedikit kontroversi yang bertahan, berkembang, dan muncul kembali secara gigih, seperti perdebatan mengenai ijazah Universitas Presiden Joko Widodo, sebuah saga yang hampir menjadi legenda dalam sejarah politik modern negara ini. Tuduhan ini pertama kali muncul selama kampanye pemilihan presiden 2016 yang memanas, ketika kenaikan pesat Jokowi dari wali kota menjadi gubernur, hingga calon presiden menarik perhatian intens. Para kritikus mengklaim bahwa gelar kehutanan beliau dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu, sebuah tuduhan yang dengan cepat dibantah oleh universitas dan teman-teman sekelasnya. Namun, meskipun ada bantahan ini dan dua masa jabatan Jokowi sebagai presiden, rumor tersebut tetap bertahan, menolak untuk meredup bahkan setelah beliau lengser pada tahun 2024. Dalam beberapa bulan terakhir, kontroversi ini kembali memanas. Platform media sosial telah memperkuat kecurigaan lama, sementara polarisasi politik telah memberikan kehidupan baru pada teori konspirasi. Pejabat universitas telah berulang kali mengadakan konferensi pers untuk menegaskan kembali keaslian ijazah Jokowi, namun skeptisisme terus menyebar, terutama di kalangan kritikus beliau. Kini, pada Juli 2025, perselisihan ini meningkat secara dramatis. Jokowi telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap para penuduh beliau yang paling vokal, termasuk mantan Menteri Roy Suryo. Langkah ini telah mengubah apa yang dulunya hanya rumor daring menjadi pertarungan hukum nasional yang besar, menarik perhatian media dan debat publik yang intens. Saat kasus ini bergulir di pengadilan dan di pengadilan opini publik, ini menjadi lebih dari sekadar satu ijazah. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam tentang kepercayaan pada institusi publik, bahaya disinformasi, dan peran kuat narasi serta persepsi dalam membentuk politik Indonesia saat ini. Pada 7 Juli 2025, Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya untuk menghadapi pertanyaan polisi terkait tuduhan publiknya terhadap Jokowi. Penyidik menyiapkan 85 pertanyaan mendetail, bertujuan untuk mengurai klaim dan motif Roy. Roy, didampingi pengacaranya, hanya menjawab pertanyaan identitas dasar, lalu menggunakan haknya untuk tetap diam mengenai tuduhan inti. Taktik hukum ini mengubah interogasi menjadi kebuntuan, dengan Roy menolak memberikan kesaksian yang dapat digunakan melawannya. Keheningannya adalah langkah yang diperhitungkan, menantang legitimasi penyelidikan dan menempatkan dirinya sebagai kritikus yang terkepung. Panggung telah diatur untuk pertarungan hukum yang akan menguji bukti dan batas-batas kebebasan berbicara. Penolakan Roy Suryo untuk menjawab sebagian besar pertanyaan bukanlah keputusan mendadak, melainkan strategi hukum yang terencana dengan cermat. Alih-alih bereaksi secara emosional atau impulsif, Roy dan tim hukumnya mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap kata yang diucapkan selama penyelidikan. Dalam kasus-kasus penting seperti ini, setiap pernyataan dapat diteliti, disalahartikan, atau bahkan digunakan sebagai bukti terhadap terdakwa. Dengan memilih diam, Roy mengisyaratkan bahwa ia tidak akan terbawa ke dalam narasi yang dibuat oleh penyelidik atau media. Dengan tetap diam, ia memaksa penyelidik untuk hanya mengandalkan bukti eksternal, pernyataan publik dan unggahan media sosialnya. Taktik ini membebankan penegak hukum untuk menyusun kasus tanpa pengakuan atau pernyataan klarifikasi. Penyelidik kini harus menganalisis dengan cermat setiap jejak digital, setiap komentar daring, dan setiap pernyataan publik, mencari ketidakkonsistenan atau detail yang memberatkan. Ketiadaan jawaban langsung dari Roy berarti bahwa kasus penuntutan harus dibangun di atas bukti tidak langsung, yang seringkali lebih menantang untuk disajikan secara meyakinkan di pengadilan. Pembelaan Roy bergantung pada tantangan kedudukan hukum mereka yang melaporkannya, dengan alasan kasus tersebut tidak memiliki dasar yang tepat. Pengacaranya tidak hanya membantah fakta, tetapi juga mempertanyakan apakah para penuduh memiliki hak hukum untuk mengajukan kasus tersebut sama sekali. Pendekatan ini bertujuan untuk merusak kredibilitas penuntutan dan berpotensi membuat kasus tersebut dibatalkan sebelum mencapai persidangan. Pendekatan ini memungkinkannya untuk menghindari tuduhan diri dan menggambarkan proses hukum sebagai upaya untuk membungkam perbedaan pendapat.
Dengan menolak menjawab, Roy dapat menggambarkan dirinya sebagai korban penganiayaan politik atau sosial daripada pelaku kejahatan. Narasi ini bisa sangat kuat, terutama dalam kasus-kasus di mana opini publik terpecah atau di mana kebebasan berekspresi menjadi isu sentral. Di mata opini publik, Roy memposisikan dirinya sebagai suara tunggal yang melawan kekuasaan, berharap dapat mempengaruhi sentimen meskipun kemungkinan hukum tidak berpihak padanya. Dengan menampilkan dirinya sebagai pembela kebebasan berbicara atau pelapor, ia berusaha menggalang dukungan dan menggeser narasi demi keuntungannya, terlepas dari hasil hukum. Sementara itu, polisi harus membangun kasus mereka tanpa kerjasamanya, sehingga analisis teknis bukti digital menjadi krusial. Setiap berkas, pesan, dan interaksi daring kini berada di bawah mikroskop, saat penyelidik berusaha merekonstruksi peristiwa dan menetapkan niat. Tantangannya signifikan, karena bukti digital bisa rumit, terbuka untuk interpretasi, dan terkadang tidak meyakinkan. Pada akhirnya, hasilnya akan bergantung pada apakah bukti saja dapat memenuhi standar tinggi untuk pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Pengadilan harus memutuskan apakah kasus penuntutan cukup kuat untuk mengatasi argumen pembelaan dan kebisuan strategis Roy, menetapkan presiden untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Laporan polisi Jokowi menyebutkan 5 orang, termasuk Roy Suryo, yang dituduh mengatur kampanye pencemaran nama baik terkait ijazahnya. Pembelaan utama Roy bersifat prosedural. Ia mengklaim hanya Jokowi sendiri, bukan perwakilannya, yang dapat mengajukan pengaduan semacam itu, sehingga kasusnya tidak sah. Jika pengadilan setuju, kasus ini bisa dibatalkan karena masalah teknis sebelum bukti apapun diperdebatkan. Tim Jokowi membalas bahwa mereka memiliki wewenang hukum yang tepat, menyiapkan pertempuran hukum awal mengenai siapa yang berhak membawa kasus ini. Perdebatan prosedural ini menggarisbawahi bagaimana hal-hal teknis bisa sama menentukan dengan fakta dalam sistem hukum Indonesia. Dakwaan terhadap Roy Suryo dan pihak lainnya sangat serius. Pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE, yang mencakup fitnah daring dan manipulasi informasi elektronik. Tim hukum Jokowi menyerahkan 24 bukti digital, termasuk unggahan media sosial dan video yang menghubungkan para terdakwa dengan tuduhan publik. Polisi telah memeriksa 26 saksi dan ahli, mulai dari pejabat universitas hingga spesialis forensik digital. Jokowi sendiri telah diperiksa secara resmi, memberikan penjelasan rinci tentang riwayat pendidikannya. Investigasi ini menyeluruh, bertujuan untuk melampaui perdebatan publik menuju fakta yang dapat diverifikasi. Kasus ini sekarang bergantung pada apakah jejak digital tersebut merupakan pencemaran nama baik ilegal atau kritik yang dilindungi. Pada Mei 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengumumkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli setelah penyelidikan forensik yang mengarah pada penolakan laporan dan gugatan terkait. Secara hukum, masalah ini tampaknya sudah selesai, tetapi para kritikus seperti Roy Suryo dan para pendukungnya tetap tidak yakin. Mereka menuntut peninjauan ulang kasus khusus dengan alasan proses internal kepolisian kurang transparan. Sidang baru dijadwalkan, menjaga kontroversi tetap hidup. Bagi banyak orang, masalahnya bukan lagi hanya tentang ijazah, tetapi tentang kepercayaan pada institusi yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran. Kebuntuan ini mengungkapkan krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap pernyataan resmi. Pada bulan April 2025, Roy Suryo dan timnya mengunjungi Universitas Gadjah Mada mencari verifikasi langsung atas ijazah Jokowi. Universitas memberikan salinan yang telah dilegalisir, prosedur standar tetapi menolak untuk menunjukkan dokumen aslinya. Roy mengklaim adanya anomali dalam salinan tersebut, inkonsistensi jenis huruf, tanda tangan yang hilang, dan detail tesis yang tidak ada, semakin memicu kecurigaan. Ia menuduh UGM kurang transparan dan melindungi Jokowi mengintensifkan debat publik. UGM mempertahankan bahwa Jokowi lulus secara sah, tetapi pertanyaan teknis para kritikus tetap tidak terjawab. Kunjungan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan keraguan, justru memperdalamnya. Kontroversi bergeser dari dokumen itu sendiri ke kredibilitas institusi yang terlibat. Pernyataan keaslian oleh polisi belum mengakhiri keraguan publik.
Para kritikus menuntut agar ijazah asli diperiksa oleh ahli independen melalui proses yang transparan dan terbuka untuk umum. Proposalnya termasuk membentuk tim pencari fakta dengan perwakilan dari kedua belah pihak dan melakukan tes forensik secara terbuka. Seruan untuk transparansi radikal mencerminkan ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi resmi di tengah masyarakat Indonesia yang terpolarisasi. Masyarakat ingin melihat bukti itu sendiri, tidak hanya menerima perkataan pihak berwenang. Kisah ijazah ini telah menjadi ujian bagaimana kontroversi publik harus diselesaikan di era digital. Kasus ijazah Jokowi ini lebih dari sekadar masalah hukum. Ini sudah jadi lambang yang kuat dari perpecahan politik yang dalam di Indonesia dan makin hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga resmi. Yang awalnya cuma pertanyaan soal satu dokumen, sekarang sudah jadi perdebatan nasional. Ini mencerminkan kecemasan dan harapan jutaan orang Indonesia yang lagi mencari jawaban di masa yang penuh ketidakpastian ini. Penyelidikan resmi dan proses hukum sejauh ini belum berhasil meyakinkan banyak pihak yang mengkritik. Mereka terus menuntut transparansi yang lebih besar dan verifikasi yang benar-benar independen. Bagi mereka, prosesnya belum cukup terbuka dan keraguan masih ada apakah semua fakta sudah terungkap. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas makin keras, bergema di media sosial, unjuk rasa, dan diskusi hangat di rumah-rumah serta kafe-kafe di seluruh negeri. Proses hukum sekarang menghadapi tantangan yang rumit. Harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi reputasi individu dengan hak dasar kebebasan berbicara. Di saat yang sama, harus memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga terlihat jelas ditegakkan oleh semua orang Indonesia. Ini penting banget untuk menjaga kepercayaan pada aturan hukum dan integritas lembaga-lembaga negara. Pada akhirnya, hanya proses yang dianggap adil, terbuka, dan tidak memihak yang bisa diharapkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menyelesaikan kontroversi ini. Mata seluruh bangsa tertuju pada setiap langkah, dan sedikit saja indikasi keberpihakan atau kerahasiaan bisa memperdalam perpecahan. Hasil dari kasus ini akan menjadi presiden penting tentang bagaimana Indonesia menangani pertanyaan kebenaran, keadilan, dan konflik politik di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan opini publik bisa berubah dalam semalam. Kisah yang terus bergulir ini bukan cuma soal satu pemimpin atau satu dokumen. Ini adalah ujian kematangan demokrasi bangsa dan ketahanan lembaganya untuk menghadapi tekanan dan pengawasan. Saat pencarian kejelasan terus berlanjut, seluruh negeri mengawasi, menunggu, dan berharap ada penyelesaian yang akan memperkuat demokrasi Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.